Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferawati Rumapea, mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang berjudul tentang Akuntansi Pengungkapan Pelaporan Keuangan dan Analisis Rasio Keuangan. Adapun topik pembahasan pada materi ini yang pertama, prinsip pengungkapan laporan keuangan. Yang kedua, analisis rasio keuangan. Untuk materi 1, apa itu pengungkapan pelaporan keuangan? Prinsip pengungkapan penuh atau prinsip keterbukaan adalah menyajikan semua informasi dalam laporan keuangan yang dapat memengaruhi pemahaman pembaca. Penafsiran atas prinsip ini sangat subjektif dan berpotensi menyebabkan terlalu banyak informasi yang disajikan. Menurut kerangka konseptual FASB, beberapa informasi yang berguna paling baik diberikan dalam laporan keuangan, dan beberapa yang terbaik disediakan dengan cara lain. Sebagai contoh, pendapatan dan arus kas tersedia dalam laporan keuangan, tetapi investor mungkin lebih baik untuk melihat perbandingan dengan perusahaan lain di industri yang sama ditemukan dalam artikel berita atau laporan rumah pialang. Aturan FASB secara langsung mempengaruhi laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Jenis informasi lain ditemukan dalam laporan tahunan seperti diskusi dan analisis manajemen tidak tunduk pada aturan FASB. Peningkatan dalam persyaratan pelaporan. Mengapa perlu peningkatan dalam persyaratan pelaporan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kompleksitas lingkungan bisnis. Meningkatnya kompleksitas operasi bisnis memperbesar kesulitan menyaring peristiwa ekonomi menjadi laporan yang dirangkum. Bidang-bidang seperti derivatif, leasing, kombinasi bisnis, pensiun, pembiayaan pengaturan, pengakuan pendapatan, dan pajak tangguhan sangat rumit. Hasil dari perusahaan secara ekstensif menggunakan catatan atas laporan keuangan untuk menjelaskan transaksi ini dan efek masa depan mereka. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk informasi yang tepat waktu. Hari ini, lebih dari sebelumnya, pengguna banyak menuntut informasi yang terkini dan prediktif. Misalnya, pengguna ingin lebih lengkap data sementara. Selain itu, SEC merekomendasikan panjang perkiraan keuangan yang dipublikasikan dihindari dan bahkan ditakuti oleh manajemen. Yang ketiga, akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Pemerintah baru-baru ini meminta pengungkapan kepada publik tentang fenomena seperti kompensasi manajemen, pengaturan pembiayaan di luar neraca dan transaksi dengan pihak terkait atau endronitis. Keprihatinan diungkapkan dalam banyak persyaratan pengungkapan yang lebih baru ini, dan SEC telah memilih akuntan dan auditor sebagai agen untuk membantu mengendalikan dan memantau keprihatinan ini. Pengungkapan diferensial. Kecenderungan menuju pengungkapan diferensial juga terjadi. Sebagai contoh, SEC mengharuskan bahwa perusahaan melaporkan kepadanya informasi substantif tertentu yang tidak ditemukan setiap tahun, melaporkan kepada pemegang saham. Demikian juga, FASB mengakui bahwa persyaratan pengungkapan tertentu mahal dan tidak perlu untuk perusahaan tertentu, telah menghilangkan pelaporan persyaratan untuk perusahaan non-publik di bidang-bidang seperti nilai wajar instrumen keuangan dan pelaporan segmen. Beberapa masih mengeluh bahwa FASB belum cukup jauh. Mereka mencatat itu pasti jenis perusahaan tidak harus mengikuti persyaratan GAAP yang kompleks seperti yang untuk pajak penghasilan ditangguhkan, sewa atau pensiun. Masalah ini sering disebut sebagai GAAP besar versus GAAP kecil, terus menjadi kontroversial. FASB secara tradisional mengambil posisi bahwa seharusnya ada satu set GAAP. Namun, karena meningkatnya kekhawatiran tentang perbedaan biaya dan manfaat dari satu ukuran cocok paket pelaporan AL,
FASB sedang mempertimbangkan untuk memberikan perlakuan akuntansi alternatif untuk perusahaan swasta di bidang yang mencakup pengakuan dan pengukuran, presentasi dan pengungkapan, tanggal efektif, dan metode transisi untuk akuntansi keuangan standar. Sejak tahun 2012, FASB telah bekerja dengan Dewan Perusahaan Swasta untuk meningkatkan proses penempatan standar akuntansi untuk perusahaan swasta. Catatan atas laporan keuangan. Catatan adalah cara memperkuat atau memperjelas item yang disajikan dalam tubuh utama pernyataan. Mereka dapat menjelaskan secara kualitatif informasi yang berkaitan dengan spesifik item laporan keuangan. Selain itu, mereka dapat memberikan data tambahan kuantitatif sifat untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Catatan juga bisa menjelaskan pembatasan yang diberlakukan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontrak dasar. Meskipun catatan mungkin bersifat teknis dan sulit untuk dipahami, mereka memberikan makna informasi untuk pengguna laporan keuangan. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dan metode akuntansi khusus perusahaan saat ini menggunakan dan menganggap paling tepat untuk menyajikan secara wajar laporan keuangannya. GAAP atau General Accepted Accounting Principle menyatakan bahwa informasi tentang kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh pelaporan entitas sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Ini merekomendasikan bahwa perusahaan harus menyajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi dan diikuti oleh pelaporan kesatuan. Perusahaan harus menyajikan pengungkapan sebagai not pertama atau terpisah ringkasan bagian kebijakan akuntansi yang signifikan sebelum catatan laporan keuangan. Ringkasan bagian kebijakan akuntansi penting menjawab pertanyaan seperti metode depresiasi apa yang digunakan pada aset pabrik, apa metode penilaian itu dipekerjakan pada persediaan, kebijakan amortisasi apa yang diikuti sehubungan dengan tidak berwujud aktiva, bagaimana biaya pemasaran ditangani tujuan pelaporan keuangan. Pengungkapan utama. Pengungkapan utama yang diperlukan adalah tentang persediaan. Perusahaan harus melaporkan dasar di mana jumlah persediaan dinyatakan. Misalnya, nilai realisasi biaya lebih rendah atau bersih atau lebih rendah biaya atau pasar. Dan metode yang digunakan dalam menentukan biaya apakah metode LIFO, FIFO, biaya rata-rata, dan lain-lain. Produsen harus melaporkan baik dalam neraca atau dalam jadwal terpisah dalam catatan, komposisi persediaan atau selesai barang, barang dalam proses, ataupun bahan baku. Pengaturan penggunaan pembiayaan yang tidak biasa atau signifikan terkait dengan persediaan yang mungkin memerlukan pengungkapan termasuk transaksi dengan pihak-pihak terkait. Pengaturan pembiayaan produk, komitmen pembelian perusahaan, likuidasi paksa PT Persediaan LIFO, dan jaminan persediaan sebagai jaminan. Yang kedua, properti, pabrik, dan peralatan. Perusahaan harus menyatakan dasar penilaian untuk properti, pabrik, dan peralatan. Biasanya, biaya historis. Perusahaan juga harus ungkapkan janji, hak gadai, dan komitmen lain yang terkait dengan aset ini. Dalam presentasi penyusutan, perusahaan harus mengungkapkan hal berikut dalam laporan keuangan atau dalam catatan laporan keuangan. Yang pertama, biaya penyusutan untuk periode tersebut. Yang kedua, saldo kelas utama yang dapat didepresiasi aset berdasarkan sifat dan fungsinya pada tanggal neraca. Yang ketiga, akumulasi penyusutan baik oleh kelas utama dari aset yang dapat didepresiasi atau secara total pada tanggal neraca. Dan yang keempat, deskripsi umum tentang metode atau metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan dengan hormat ke kelas utama dari aset yang dapat didepresiasi. Akhirnya, perusahaan harus menjelaskan setiap penurunan besar. Yang ketiga, klaim kreditor. Investor biasanya menemukan itu sangat berguna untuk memahami sifat dan biaya klaim kreditor.
Namun, bagian kewajiban dalam neraca dapat memberikan jenis-jenis kewajiban utama hanya dalam kelompok agregat. Catat jadwal tentang kewajiban tersebut, menyediakan informasi tambahan tentang bagaimana perusahaan membiayai operasinya, biaya yang akan ditanggungkan dalam periode mendatang, dan waktu arus kas keluar masa depan. Keuangan pernyataan harus diungkapkan untuk masing-masing dari 5 tahun setelah tanggal pernyataan jumlah total jatuh tempo dan persyaratan dana cadangan untuk semua pinjaman jangka panjang. 4. Klaim pemegang ekuitas. Banyak perusahaan hadir di Badan Neraca Informasi tentang efek ekuitas, jumlah saham yang disahkan, dikeluarkan, dan beredar, dan nilai nominal untuk setiap jenis keamanan atau perusahaan dapat menyajikan data tersebut dalam catatan. Di luar itu, pengungkapan nota bersama berkaitan dengan kontrak dan sekuritas senior luar biasa yang dapat memengaruhi berbagai klaim dari pemegang saham residual. Sebagai contoh akan adanya opsi saham beredar, hutang konversi, ditebus saham preferen, dan saham preferen konversi. Selain itu, perlu diungkapkan jenis pembatasan tertentu saat ini berlaku. Umumnya, jenis pembatasan ini melibatkan jumlah penghasilan yang tersedia untuk distribusi dividen. Yang kelima, kontingensi dan komitmen. Perusahaan mungkin memiliki kontingensi untung atau rugi yang tidak diungkapkan dalam tubuh laporan keuangan. Kontingensi ini termasuk litigasi, utang, dan jaminan lainnya, kemungkinan pemeriksaan pajak, negosiasi ulang kontrak pemerintah, dan penjualan piutang dengan jaminan. Selain itu, perusahaan harus mengungkapkan dalam komitmen catatan yang berkaitan dengan pembatasan dividen, pembelian perjanjian, kontrak lindung nilai, dan kontrak kerja. Yang keenam, nilai wajar. Perusahaan yang memiliki aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar harus mengungkapkan baik biaya maupun nilai wajar dari semua instrumen keuangan dalam catatan laporan keuangan. Pengukuran nilai wajar dapat digunakan untuk banyak aset dan kewajiban finansial, investasi, penurunan nilai aset jangka panjang, dan beberapa kemungkinan. Perusahaan juga memberikan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menentukan sejauh mana penggunaan wajar nilai dan input yang digunakan untuk mengimplementasikan pengukuran nilai wajar. Yang ketujuh, pajak, pensiun, dan sewa yang ditangguhkan. FASB juga membutuhkan pengungkapan yang luas di bidang pajak tangguhan, pensiun, dan sewa. Pengguna laporan keuangan harus membaca catatan keuangan dengan cermat, pernyataan untuk informasi tentang komitmen di luar neraca, kebutuhan pendanaan di masa depan, dan kualitas penghasilan perusahaan. Yang kedelapan, ada perubahan prinsip akuntansi. Profesi mendefinisikan berbagai jenis perubahan akuntansi dan menetapkan panduan untuk melaporkan setiap jenis. Perusahaan mendiskusikan baik dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau dalam catatan lain, perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi atau serta perubahan material dalam estimasi dan koreksi kesalahan. Adapun isu-isu pengungkapan, yang pertama, isu pengungkapan transaksi atau acara khusus. Transaksi dengan pihak terkait. Isu pengungkapan. Adapun isu pengungkapan, yang pertama pengungkapan transaksi atau acara khusus. Transaksi dengan pihak terkait, kesalahan dan penipuan, dan tindakan ilegal menjadi sangat sensitif dalam masalah yang sulit. Akuntan atau auditor yang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan jenis-jenis transaksi ini harus berhati-hati untuk menyeimbangkan hak pelaporan perusahaan dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Untuk pihak terkait, untuk membuat pengungkapan yang memadai, perusahaan harus melaporkan substansi ekonomi daripada bentuk hukum dan dari transaksi ini. GAAP membutuhkan yang berikut ini pengungkapan transaksi pihak terkait yang material. Yang pertama, sifat hubungan yang terlibat. Yang kedua, deskripsi transaksi
termasuk transaksi yang jumlahnya tidak ada atau jumlah nominalnya dianggap berasal untuk masing-masing periode di mana laporan laba rugi disajikan. Yang ketiga, jumlah dolar transaksi untuk masing-masing periode di mana laporan laba rugi disajikan. Yang keempat, jumlah jatuh tempo dari atau kepada pihak-pihak terkait pada tanggal setiap neraca disajikan. Kesalahan, penipuan, dan tindakan ilegal. Banyak perusahaan yang terlibat dalam transaksi pihak terkait, kesalahan, penipuan, dan tindakan ilegal adalah pengecualian daripada aturan. Kesalahan akuntansi adalah kesalahan yang tidak sengaja, sedangkan penipuan melibatkan penyimpangan keuangan yang disengaja pernyataan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan harus mampu memperbaiki laporan keuangan ketika mereka menemukan kesalahan. Perlakuan yang sama harus diberikan penipuan. Penemuan penipuan bagaimanapun memunculkan serangkaian prosedur dan tanggung jawab yang berbeda untuk akuntan atau auditor. Tindakan ilegal mencakup barang-barang seperti kontribusi politik ilegal, suap, dan pelanggaran hukum, dan peraturan lainnya. Dalam situasi ini, akuntan atau auditor harus mengevaluasi kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, misalnya, jika A perusahaan memperoleh pendapatan dari tindakan ilegal yang dianggap material dalam kaitannya dengan laporan keuangan, informasi ini harus diungkapkan. UU Sarbanes-Oxley adalah dimaksudkan untuk mencegah tindakan ilegal ini. Undang-undang ini menambahkan denda yang signifikan dan waktu penjara yang lebih lama bagi mereka yang menandatangani secara tidak benar kebenaran laporan keuangan yang mencakup bersedia dan mengetahui salah saji. Pengungkapan memainkan peran yang sangat penting dalam jenis transaksi ini, karena peristiwa lebih kualitatif daripada kuantitatif dan melibatkan lebih subjektif daripada objektif evaluasi. Pengguna laporan keuangan perlu beberapa indikasi keberadaan dan sifat transaksi ini melalui pengungkapan, modifikasi dalam laporan auditor, atau laporan perubahan auditor. Yang kedua, peristiwa pasca neraca atau peristiwa selanjutnya. Dua jenis peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca mungkin terjadi efek material pada laporan keuangan atau mungkin perlu diungkapkan, sehingga pembaca mengartikannya pernyataan-pernyataan ini secara akurat. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tambahan tentang kondisi yang ada di saldo lembar, termasuk tafsiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa ini disebut sebagai peristiwa selanjutnya yang diakui dan membutuhkan penyesuaian atas laporan keuangan. Semua informasi tersedia sebelum penerbitan laporan keuangan membantu investor dan kreditor mengevaluasi estimasi dibuat sebelumnya. Yang kedua, kejadian yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada saldo tanggal lembar tetapi muncul setelah tanggal itu. Peristiwa ini disebut sebagai tidak dikenal peristiwa selanjutnya dan tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan. Sebagai ilustrasi, kerugian yang timbul dari kebakaran atau kehancuran pelanggan setelah neraca tanggal tidak mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal tersebut. Dengan demikian, penyesuaian laporan keuangan tidak perlu. Perusahaan seharusnya tidak mengenali kejadian selanjutnya yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca lembar, tetapi itu muncul setelah tanggal neraca. Pelaporan untuk perusahaan diversifikasi atau gabungan. Untuk mengungkapkan data tersementasi untuk berbagai alasan, yang pertama, tanpa pengetahuan menyeluruh tentang bisnis dan pemahaman tentang hal itu. Faktor-faktor penting sebagai lingkungan kompetitif dan persyaratan investasi modal, investor dapat menemukan informasi tersegmentasi tidak berarti atau bahkan mungkin menarik kesimpulan yang tidak tepat tentang pendapatan segmen yang dilaporkan. 2. Pengungkapan tambahan dapat membantu pesaing, serikat pekerja, pemasok, dan badan pengatur pemerintah tertentu, dan dengan demikian membahayakan perusahaan pelopor. Ketiga, pengungkapan tambahan dapat mencegah manajemen mengambil bisnis yang cerdas,
Risiko karena segmen yang melaporkan kerugian atau pendapatan yang tidak memuaskan dapat menyebabkan ketidakpuasan pemegang saham dengan manajemen. Yang keempat, variasi yang luas di antara perusahaan dalam memilih segmen, alokasi biaya, dan masalah akuntansi lainnya membatasi komparabilitas dan karenanya manfaat fermentasi informasi. Yang kelima, investor berinvestasi di perusahaan secara keseluruhan dan tidak di segmen tertentu, dan seharusnya tidak masalah bagaimana kinerja segmen tunggal jika keseluruhan kinerja memuaskan. Yang keenam, masalah teknis tertentu seperti klasifikasi segmen dan alokasi segmen, pendapatan dan biaya sangat tangguh. Di sisi lain, para pendukung pengungkapan tersegmentasi menawarkan alasan-alasan ini di Indonesia mendukung praktik yang pertama. Investor membutuhkan informasi tersegmentasi untuk membuat keputusan investasi yang cerdas mengenai perusahaan yang terdiversifikasi, yaitu penjualan dan pendapatan segmen individu memungkinkan investor untuk mengevaluasi perbedaan antara segmen dalam tingkat pertumbuhan, risiko dan profitabilitas, dan perkiraan laba konsolidasi. Yang kedua, laporan tersegmentasi membantu investor mengevaluasi nilai investasi perusahaan dengan mengungkapkan sifat bisnis perusahaan dan ukuran relatif dari komponen. Dua, tidak adanya pelaporan tersegmentasi oleh perusahaan yang terdiversifikasi dapat menempatkannya pesaing lini produk tunggal yang tidak disegmentasi dengan kerugian kompetitif karena gabungan dapat menggabungkan informasi yang harus dimiliki pesaing. Pendukung pengungkapan tersegmentasi tampaknya memiliki kasus yang jauh lebih kuat. Banyak pengguna menunjukkan bahwa data tersegmentasi adalah informasi keuangan paling berguna yang disediakan selain dari laporan keuangan dasar. Akibatnya, FASB atau telah mengeluarkan luas pedoman pelopor di bidang ini. Adapun tujuan pelaporan informasi segmentasi yaitu tujuan pelaporan data keuangan tersegmentasi untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana perusahaan terlibat dan berbeda lingkungan ekonomi di mana ia beroperasi. Memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna laporan keuangan melakukan hal berikut. Yang pertama, lebih memahami kinerja perusahaan, lebih baik menilai prospek untuk arus kas bersih masa depan, membuat penilaian lebih banyak tentang perusahaan secara keseluruhan. Mengidentifikasi segmen operasi. Segmen operasi adalah komponen dari suatu perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis dari mana ia memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya. Hasil operasi siapa secara teratur ditinjau oleh kepala operasi perusahaan membuat keputusan untuk menilai kinerja segmen dan mengalokasikan sumber daya ke segmen tersebut. Untuk mana tersedia informasi keuangan diskret yang dihasilkan oleh atau berbasis pada sistem pelaporan keuangan internal. Perusahaan dapat mengumpulkan informasi tentang 2 atau lebih segmen operasi saja jika segmen memiliki karakteristik dasar yang sama di masing-masing bidang, seperti sifat produk dan layanan yang diberikan, sifat proses produksi, jenis atau kelas pelanggan, metode distribusi produk atau layanan, jika berlaku sifat lingkungan peraturan. Tes ini menunjukkan apakah segmennya cukup signifikan untuk menjamin pengungkapan yang sebenarnya. Segmen operasi dianggap signifikan dan karenanya segmen yang dapat dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih dari ambang kuantitatif berikut. Yang pertama, penghasilannya termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan penjualan antar atau transfer adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari semua operasi perusahaan segmen. Yang kedua, jumlah absolut dari keuntungan atau kerugiannya adalah 10% atau lebih besar secara absolut jumlah dari laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang mau melakukannya tidak timbul kerugian atau kerugian gabungan dari semua segmen operasi yang melaporkan kerugian.
Ketiga, aset yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua operasi segmen. Prinsip pengukuran. Prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan untuk pengungkapan segmen tidak harus sama dengan prinsip-prinsip mereka digunakan untuk menyiapkan laporan konsolidasi. Fleksibilitas ini mungkin pada awalnya tampak tidak konsisten, tapi menyiapkan informasi segmen sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum akan sulit karena beberapa prinsip tidak diberlakukan di tingkat segmen. Contohnya adalah akuntansi untuk biaya perusahaan program tunjangan. Karyawan yang luas memperhitungkan pajak penghasilan di perusahaan yang mengajukan SPT konsolidasian dan memperhitungkan inventaris berdasarkan LIFO jika dikumpulkan termasuk item di lebih dari satu segmen. FASB tidak memerlukan alokasi biaya bersama atau seluruh perusahaan semata-mata untuk tujuan pelaporan eksternal. Biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat lebih dari satu segmen dan yang sifatnya saling terkait mencegah tujuan yang sepenuhnya pembagian biaya antar segmen. Misalnya, gaji presiden perusahaan adalah sulit dialokasikan ke berbagai segmen. Alokasi biaya umum secara inheren sewenang-wenang dan mungkin tidak bermakna. Ada anggapan bahwa jika perusahaan mengalokasikan biaya umum untuk segmen, alokasi ini dapat diatribusikan secara langsung atau secara wajar dapat dialokasikan. Informasi tersegmentasi dilaporkan. FASB mengharuskan perusahaan melaporkan hal berikut. Yang pertama, informasi umum tentang segmen operasinya. Yang kedua, keuntungan dan kerugian segmen dari informasi terkait. Secara spesifik, perusahaan harus melaporkan informasi berikut tentang setiap segmen operasi jika jumlahnya termasuk dalam menentukan laba rugi segmen, seperti pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal, pendapatan dari transaksi dengan segmen operasi lain dan perusahaan yang sama, pendapatan bunga, beban penyusutan, depresi dan amortisasi, item yang biasa dan jarang, ekuitas dalam laba bersih dicatat dengan metode ekuitas, beban dan manfaat pajak penghasilan, barang non-cash yang signifikan selain dari depresiasi, depresi dan amortisasi biaya. Yang ketiga, aset segmen. Perusahaan harus melaporkan total aset setiap segmen operasi. Yang keempat, rekonsiliasi. Perusahaan harus memberikan rekonsiliasi dari total segmen, pendapatan ke total pendapatan, rekonsiliasi dari total segmen operasi, laba rugi terhadap pendapatannya sebelum pajak penghasilan, dan rekonsiliasi total aset segmen operasi ke total aset. Yang kelima, informasi tentang produk dan layanan dan area geografis. Yang keenam, pelanggan utama. Jika 10% atau lebih dari pendapatan perusahaan berasal dari satu pelanggan, perusahaan harus mengungkapkan jumlah total pendapatan dari masing-masing tersebut pelanggan berdasarkan segmen. Persyaratan pelaporan interim. Secara umum, perusahaan harus menggunakan prinsip akuntansi yang sama untuk laporan sementara dan untuk laporan tahunan. Mereka harus mengakui pendapatan dalam periode sementara yang sama dasar seperti mereka untuk periode tahunan. Misalnya, jika Sedas Corp menggunakan presentasi metode penyelesaian sebagai dasar untuk mengakui pendapatan secara tahunan, maka metode itu harus menggunakan dasar presentasi penyelesaian untuk laporan sementara juga. Cedar harus memperlakukan biaya yang terkait langsung dengan pendapatan seperti biaya produk, tenaga kerja, tunjangan terkait lainnya, dan overhead manufaktur dengan cara yang sama untuk laporan sementara seperti untuk laporan tahunan. Perusahaan harus menggunakan metode penentuan harga persediaan yang sama seperti metode FIFO, LIFO, dan lain-lain untuk laporan sementara dan untuk laporan tahunan. Persyaratan pelaporan interim. Perusahaan sering mengenakan biaya untuk periode sementara, seperti yang terjadi biaya dan pengeluaran lainnya daripada biaya produk atau sering disebut sebagai biaya periode. Tetapi, perusahaan dapat mengalokasikan biaya-biaya ini di antara periode sementara atas dasar perkiraan waktu kadaluarsa, manfaat yang diterima, aktivitas yang terkait dengan periode. Perusahaan menampilkan garis lintang yang cukup dalam akuntansi untuk biaya-biaya ini dalam periode sementara. Dan banyak yang percaya pedoman yang lebih pasti dibutuhkan. Mengenai pengungkapan,
perusahaan harus melaporkan data interim berikut minimal. Yang pertama, penjualan atau pendapatan kotor, provisi pajak penghasilan, dan laba bersih. Yang kedua, laba per saham, dasar dan terdilusi jika sesuai. Tiga, pendapatan, biaya, atau pengeluaran musiman. Empat, perubahan signifikan dalam estimasi atau provisi untuk pajak penghasilan. Kelima, pembuangan komponen bisnis dan barang yang tidak biasa atau jarang terjadi. 6. Item kontingen. 7. Perubahan dalam prinsip atau estimasi akuntansi. 8. Perubahan posisi keuangan yang signifikan. FASB mendorong tetapi tidak mengharuskan perusahaan untuk menerbitkan saldo sementara, lembar, dan laporan arus kas. Jika perusahaan tidak menyajikan informasi ini, itu harus mengungkapkan pelaporan perubahan signifikan dalam item-item seperti aset likuid, modal kerja bersih, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas pemegang saham. Karena sudah berakhirnya pemaparan materi tentang pengungkapan pelaporan keuangan, maka masuk kepada pembahasan kedua, yaitu analisis rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan dan status suatu perusahaan. Rasio keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Dalam menganalisa keuangan, setidaknya perlu bergantung pada 3 laporan keuangan. Di antaranya adalah laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan neraca. Jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang berfungsi sebagai alat ukur terhadap kemampuan likuiditas jangka pendek sebuah perusahaan dengan memperhatikan aktiva pada instansi relatif terhadap hutang piutang. Dua jenis rasio likuiditas diantaranya adalah rasio quick dan rasio lancar. Rasio quick ialah kemampuan instansi atau lembaga perusahaan dalam melunasi utang dalam jangka waktu yang singkat atau jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa menghitung nilai persediaan. Contoh, perusahaan Maju Jaya memiliki aktiva lancar sebesar 20 juta, inventaris 2 juta, dan kewajiban lancar 6 juta. Maka rasio cepatnya adalah dengan rumus quick ratio sama dengan current asset dikurangi dengan inventory dibagi current liabilities sama dengan 20 juta dikurangi 2 juta dibagi 6 juta, maka hasilnya sama dengan 3,0. Analisisnya, hasil perhitungan quick ratio jika lebih dari 1,0 maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun, jika ketika menghitung rasio nilainya di atas 3,0, maka bukan berarti keadaan likuiditas perusahaan sedang baik. Boleh saja kas perusahaan jumlahnya besar karena tidak dialokasikan kemanapun sehingga tidak produktif. Yang kedua, rasio kas atau cash ratio. Cash ratio adalah cara menghitung likuiditas yang melibatkan kas perusahaan. Manfaatnya mirip dengan current ratio dan quick ratio, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menjadikan kas sebagai acuan. Contohnya, misalnya suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta, surat berharga senilai 3 juta, dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Maka cash ratio-nya adalah rumus cash ratio sama dengan cash ditambah security dibagi current debit. Maka cash ratio sama dengan 5 juta ditambah 3 juta dibagi dengan 5 juta, hasilnya sama dengan 1,6.
Rasio kas jarang digunakan oleh perusahaan karena kurang realistis dan tidak mudah dipertahankan nilainya. Jumlah kas berlebih yang ada pada perusahaan yang mampu menutupi kewajiban lancar sering dianggap sebagai kas tidak produktif yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga, rasio lancar atau current ratio. Current ratio merupakan cara untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar. Jenis aktiva ini adalah aktiva yang dapat ditukarkan dengan kas dalam jangka waktu 1 tahun. Rumus perhitungannya adalah current ratio sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Contohnya, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban sebesar 5 juta. Jadi, current ratio perusahaan adalah 10 juta dibagi dengan 5 juta sama dengan 2,0. Jika angka rasio lancar satu perusahaan lebih dari 1,0 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Karena perbandingan aktivanya lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki, namun jika rasio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 1,0 kali, maka kemampuannya dalam melunasi utang masih dipertanyakan. Yang kedua, ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas yang digunakan menghitung kemampuan perusahaan. Yang pertama dengan margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumus perhitungan laba kotor adalah gross profit margin sama dengan gross profit dibagi dengan income dikali 100%. Yang kedua ada margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin dihitung dengan rumus net profit after tax dibagi dengan net sales. 3. Rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio. Return on equity ratio merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam presentasi. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan atau pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen. Rumusnya sama dengan ROE sama dengan net income dibagi dengan shareholders equity. 4. Rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari presentasi rasio ini. Rumus rasio pengembalian aset adalah laba bersih dibagi total aset dikali dengan 100%. Yang kelima, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Return on sales adalah merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah kerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rumusnya adalah ROE sama dengan laba sebelum pajak dibagi dengan penjualan dikali 100%. Yang keenam, pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk presentasi. Rumus ROC adalah laba sebelum pajak dan bunga
dibagi modal kerja dikali 100%. Yang ketujuh, return on investment. Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Rumusnya adalah ROI atau Return on Investment sama dengan laba atas investasi dikurangi investasi awal dibagi dengan investasi dikali 100%. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Berbagai jenis rasio aktivitas dan rumusnya. Yang pertama, rasio perputaran total aset atau total asset turnover. Rasio ini mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rumus untuk menghitungnya yaitu penjualan bersih harus dibagi dengan total aset rata-rata, atau rumusnya adalah total aset turnover sama dengan penjualan bersih dibagi dengan total aset rata-rata. Yang kedua ada rasio perputaran aset lancar atau current ratio turnover. Rasio perputaran aset lancar mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari aset lancarnya seperti kas, inventaris, piutang, dan lain-lain. Rumusnya adalah perputaran aset lancar sama dengan penjualan bersih dibagi dengan aset lancar rata-rata. C atau yang ketiga, perusahaan perputaran modal kerja atau working capital turnover, rasio perputaran modal kerja yang juga dihitung saat melakukan analisis likuiditas dan rumusnya adalah penjualan menjadi modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Yang keempat, rasio perputaran piutang atau account receivable turnover adalah untuk mengukur beberapa kali piutang dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai. Kita harus menghitung rasio perputaran piutang, rasio yang menunjukkan likuiditas piutang, maka perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Yang kelima, rasio perputaran hutang atau account payable turnover. Ini adalah rasio lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis aktivitas suatu perusahaan. Berbeda dengan perputaran hutang, rasio ini mengukur beberapa kali per tahun perusahaan membayar hutangnya kepada pemasok atau kredit dan dapat dihitung dengan rasio perputaran hutang sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan hutang usaha. Yang keenam, rasio hutang beredar atau days payable outstanding. Ini bertujuan untuk mengukur jumlah hari yang rata-rata dibutuhkan oleh perusahaan untuk membayar utang kepada krediturnya. Rasio hutang beredar dapat dihitung menggunakan rumus hari hutang sama dengan hutang usaha dibagi rata-rata biaya penjualan harian. Yang ketujuh, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio ini menunjukkan beberapa hari yang biasanya dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Rumusnya adalah perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Ke-8, rasio perputaran kas atau cash turnover. Efisiensi penggunaan kas perusahaan ditunjukkan oleh rasio perputaran kas. Ini mengukur beberapa kali kas perusahaan telah dibelanjakan selama beberapa periode. Rumusnya adalah perputaran kas sama dengan penjualan dibagi kas rata-rata dan setara kas. 9. Ada rasio siklus operasi atau operation cycle. Siklus operasi adalah jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah persediaannya menjadi uang tunai. Dengan kata lain, ini adalah periode antara tanggal perolehan barang dan tanggal realisasi kas dan penjualan. Rumusnya adalah siklus operasi sama dengan perputaran piutang dalam hari ditambah perputaran persediaan dalam hari. Yang ke-10, rasio siklus konversi cash atau cash conversion cycle
Pengukuran lain dari efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan adalah siklus konversi kas. Ini didefinisikan sebagai jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. Ini juga sering disebut sebagai rasio net operating cycle dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus siklus konversi kas sama dengan periode konversi persediaan ditambah periode konversi piutang dikurangi dengan periode konversi hutang. Rasio yang keempat adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup dan dilikuidasi. Terdapat 3 jenis rasio solvabilitas yaitu debt to equity ratio, debt ratio, and times interest earned ratio. Yang pertama, debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Rumusnya adalah debt to equity ratio atau DIR sama dengan total utang dibagi dengan ekuitas atau modal dikali 100%. Yang kedua, ada debt ratio atau rasio utang. Debt ratio atau rasio utang menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini membandingkan total aset atau liabilities dengan total aset yang dimiliki. Rumusnya, rasio utang sama dengan total utang dibagi dengan total aset dikali 100%. Yang ketiga, times interest earned ratio. Rasio ini disebut juga dengan interest coverage ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Rasio ini membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Rumusnya adalah times interest earned ratio sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali dengan 100%. Cukup sekian pemaparan materi tentang pengungkapan pelaporan keuangan dan analisis rasio keuangan. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan untuk kita semua. Saya Ferawati Rumapea mengucapkan terima kasih banyak.